Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang ayah bernama Brain yang sedang bermain bersama keluarganya menjelang hari Natal. Namun bersamaan dengan itu, ada dua kelompok gangster yang sedang terlibat baku tembak. Dalam insiden ini, ternyata anak Brain terkena peluru nyasar dan membuatnya harus meregang nyawa. Setelah itu, Brain berusaha mengejar gangster yang sudah menghabisi putranya tersebut. Di sisi lain, kedua gangster yang tadi masih terus saja baku tembak untuk saling melumpuhkan. Sampai pada akhirnya, gangster yang memakai mobil oranye berhasil ditumbangkan. Brain yang melihat hal itu, ia langsung mengambil besi lalu bersembunyi di balik tembok. Sayangnya serangan itu tidak membuahkan hasil apa-apa, dan sekarang Brain malah harus ditembaki dari belakang. Terlihat Brain yang mulai terpojok setelah kemunculan mobil alat berat, hingga inilah yang dilakukan Brain. Semua anggota geng itu harus koit, kecuali pemimpin mereka yang bernama Haris. Tanpa ragu, Haris melumpuhkan Brain yang membuatnya tidak bisa berkutik. Kemudian Haris juga tidak segan-segan melakukan hal ini. Singkat cerita, ternyata Brain masih bisa diselamatkan dan sekarang tengah dibawa ke rumah sakit. Terlihat istri Brain yang semakin frustasi karena putranya sudah tewas dan suaminya dalam keadaan sekarat. Setelah menjalankan operasi berat, akhirnya Brain mampu melewati masa komanya, walaupun sampai saat ini Brain belum sadarkan diri. Tak lama kemudian, datang seorang detektif bernama Angga menghampiri Brain. Melihat Brain belum sadarkan diri, Angga hanya memberikan kartu namanya agar Brain bisa menghubunginya nanti setelah sadar. Beberapa hari berlalu, Brain akhirnya sadar walaupun keadaannya masih sangat memprihatinkan. Bahkan untuk sekarang, Brain sudah tidak bisa bicara akibat peluru yang bersarang di tenggorokannya kemarin. Singkatnya, Brain diizinkan pulang dari rumah sakit. Di tengah perjalanan pulang, Brain melihat keadaan kota yang tambah kacau akibat ulah dari para gangster yang semakin brutal. Setibanya di rumah, Brain kembali teringat kenangan bersama anaknya yang sekarang sudah wafat. Brain masih tidak percaya kalau putra mereka akan pergi secepat itu, apalagi tewasnya diakibatkan oleh kelakuan para gangster. Saat di dalam rumah, Brain melihat mainan milik sang anak. Tentu ia pun langsung menangis sejadi-jadinya. Di hari-hari berikutnya, Brain menjadi frustasi lalu melampiaskannya dengan minum-minum di gudang belakang. Sementara sang istri yang melihat hal itu hanya diam karena ia paham betul dengan perasaan Brain. Suatu pagi, ketika Brain melamun di depan rumah, tiba-tiba ia teringat kembali akan kejadian saat ia bersama keluarga, lalu muncul para gangster yang harus merenggut nyawa putranya. Dari sinilah akhirnya Brain bertekad untuk membalas dendam kepada gangster tersebut, karena jika tidak, ia akan terus terpuruk seperti ini. Brain pun dengan segera membereskan botol-botol minuman yang setiap hari ia minum. Karena mulai sekarang,
ia harus membugarkan badannya. Keesokan harinya, Brain mendatangi kantor polisi dengan niat ingin bertemu Detektif Angga. Namun setibanya di sana, kebetulan Detektif Angga sedang tidak ada di kantor, dan Brain diminta untuk menunggu sebentar. Di sini Brain melihat foto-foto anggota gangster yang sedang diintai oleh Detektif Angga, hingga Brain langsung memfoto mereka. Dan kebetulan di sana juga ada foto Haris, yaitu ketua gangster yang dulu menembak tenggorokan Brain. Setelah itu, Brain memutuskan untuk pulang dan tidak jadi menemui Detektif Angga. Setibanya di rumah, terlihat Brain yang memasang foto Haris dan semua anggota gangsternya karena Brain akan membantai mereka. Brain juga berjanji akan membantai mereka sebelum hari Natal, yaitu bertepatan dengan 1 tahun kematian putranya. Di bulan berikutnya, Brain mulai melatih fisik, walaupun terlihat Brain yang masih sangat lemah dan belum bugar. Brain juga tidak lupa mendatangi latihan tembak, agar dirinya bisa menembak dengan baik dan benar. Sayangnya semua tembakan Brain tidak ada satupun yang tepat sasaran. Setelah itu, Brain membeli mobil bekas, karena ia sadar dalam aksinya nanti, Brain akan membutuhkan mobil tersebut. Kemudian Brain pun mulai memodif mobil itu. Di sela-sela memodif mobilnya, Brain berlatih bela diri melalui internet, karena Brain dulunya hanya seorang pegawai pabrik biasa, bukan seorang militer. Di sisi lain, sang istri mulai merasa jenuh dengan tingkah Brain. Apalagi semenjak kematian anak mereka, Brain tidak pernah lagi memperdulikannya. Singkat cerita, sang istri yang merasa dirinya tidak pernah lagi dipedulikan oleh Brain, ia pun akhirnya memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya dan meninggalkan Brain. Brain yang melihat hal itu hanya bisa diam, karena Brain sadar kalau selama ini ia memang hanya fokus kepada tekad balas dendamnya saja. 10 bulan kemudian, Brain berhasil menemukan markas besar milik kelompok gangster Haris. Dari jarak jauh, Brain mulai memotret mereka satu persatu. Brain juga melihat ada satu tangan kanan Haris yang sepertinya dialah orang yang menjalankan bisnis barang haram serta memegang keuangan gangsternya. Di hari-hari berikutnya, Brain terus mengasah skillnya dengan selalu mendatangi latihan tembak. Terlihat, kali ini Brain sudah sangat mahir dalam hal menembak, bahkan tidak ada satupun peluru yang leset. Kemudian Brain juga terus melatih skillnya dalam menyetir. Tampak sekarang, Brain yang sangat jago dalam mengendarai mobilnya. Bukan hanya itu, Brain juga tidak lupa terus melatih fisik sampai membuat stamina dan kebugaraannya sangat baik. Keesokan harinya, Brain baru saja membeli makanan dari supermarket. Lalu tak sengaja, ia melihat Haris dan beberapa anak buahnya. Brain yang sudah tidak tahan, ia pun berniat akan menikam Haris sekarang juga. Namun hal itu harus terhenti setelah Brain menyadari kalau di sana banyak sekali para bocil. Ketika Brain hendak masuk ke mobil, ia malah ditabrak oleh anak buah Haris. Lalu Brain pun dipermalukan oleh pacarnya Haris. Setibanya di rumah, Brain langsung meluapkan kekesalannya dengan berlatih lebih keras. Singkat cerita, pada 23 Desember, Brain berniat mendatangi tangan kanan Haris. Diam-diam ia masuk ke dalam rumah si tangan kanan, hingga Brain berhasil melumpuhkannya. Kemudian Brain membawa si tangan kanan ke gudang milik Brain. Di sini si tangan kanan diminta untuk menulis semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh kelompok gangsternya. Namun sayang, si tangan kanan berhasil berontak,
lalu terjadilah baku hantam. Keesokan paginya, Brain pergi ke makam mendiang sang anak untuk berziarah. Kemudian Brain juga berkunjung ke rumah orang tua sang istri untuk mengecek keadaan istrinya. Walaupun hanya melihatnya dari mobil, tapi Brain senang karena istrinya baik-baik saja. Malam harinya, di tanggal 24 Desember, bertepatan dengan 1 tahun kematian sang anak, Brain pun akan memulai aksi besarnya, yaitu membantai kelompok gangster Haris. Adegan beralih ke detektif Angga yang saat itu tampak waspada karena rumahnya kedatangan seseorang. Ketika detektif Angga mengeceknya keluar, ternyata di sana sudah ada tangan kanan Haris yang kemarin dihajar oleh Brain. Di sini detektif Angga juga menemukan sebuah surat yang berisi sebuah flash disk. Ternyata yang memberikan surat tersebut adalah Brain. Sekarang Brain tengah mencari keberadaan geng Haris, sebab dimulai dari malam ini ia akan membantai mereka. Di tengah perjalanan, Brain tak sengaja melihat 2 anak buah Haris yang sedang menghajar warga sipil. Brain yang tidak mau diam saja, ia pun bertekad akan melancarkan kebrutalannya dari mulai menghabisi mereka berdua. Di suatu kesempatan, ketika 2 anak buah Haris hendak pergi, inilah yang dilakukan Brain. Satu jam kemudian, Brain melemparkan bungkusan ke atas gedung dan kebetulan di sana ada anak buah Haris yang sedang berlatih gym. Ternyata yang dilempar Brain adalah jari tangan dari 2 anak buah Haris yang tadi dihabisi Brain. Di sini Haris yang menyangka kalau semua itu adalah ulah dari gangster musuh, tanpa menunggu lama, ia pun mengerahkan anak buahnya untuk menyerang gangster musuh. Singkat cerita, anak buah Haris menyerang geng musuh sampai terjadilah peperangan yang mengerikan. Terlihat di sana juga sudah ada Brain, karena Brain memang sengaja mengadu domba mereka agar saling menghabisi. Namun tak lama, Brain melihat seorang polisi wanita yang kala itu terjebak di tengah peperangan. Brain yang merasa tidak tega, ia pun terpaksa ikut ke dalam peperangan tersebut. Di sisi lain, ada satu anak buah Haris yang merekam aksi Brain untuk diberitahukan kepada Haris. Kemudian saat Brain hendak menyelamatkan si polisi wanita, sayangnya dia malah terkena tembakan. Setelah itu, Brain yang menyadari aksinya tadi telah direkam, tanpa menunggu lama, inilah yang dilakukan Brain. Sebelum pergi, Brain keluar untuk mengambil ponsel orang tersebut, dan ia juga tidak lupa menghabisinya. Kemudian, saat Brain menjauh dari tempat itu, tiba-tiba ia diserang oleh anak buah Haris yang ternyata dari tadi mengikutinya. Hingga pada akhirnya, Brain pun berhasil menghabisi mereka semua. Singkat cerita, Brain pulang ke gudang miliknya, sebab semua persenjataan Brain telah habis akibat baku tembak tadi. Di sini Brain pun segera mengisi semua senjatanya, karena Brain akan terus mengincar seluruh anggota gangster Haris. Tak lama setelah itu, Brain mendapat kabar dari ponsel yang sebelumnya ia ambil kalau Haris menyuruh anggotanya berkumpul di markas.
Haris juga ternyata sudah mengetahui identitas Brian serta sang istri. Brian yang tidak mau mereka mengincar istrinya, ia pun dengan segera mendatangi markas Haris menggunakan motor, sebab pada malam ini juga mereka harus benar-benar musnah. Setibanya di sana, inilah yang dilakukan Brian. Setelah itu, Brian naik ke lantai atas. Namun di sana sudah ada anak buah Haris yang siap menyerang Brian. Dengan kemampuan yang sudah ia latih selama setahun, Brian tidak begitu kesulitan menghadapi mereka. Di sisi lain, Haris dan pacarnya terlihat sedang berdansa karena ia yakin anak buahnya yang begitu banyak pasti bisa menghabisi Brian. Kembali ke Brian yang masih terus saja melawan puluhan anak buah Haris. Singkat cerita, Brian memenangkan pertarungan dan sekarang ia lanjut ke lantai berikutnya. Sebelum pergi ke sana, terlihat Brian yang memasang jebakan bom dari arah yang berlawanan. Kemudian saat Brian berjalan, tiba-tiba ia diserang oleh satu ajudan Haris yang sangat jago. Di pertarungan kali ini, Brian benar-benar kewalahan melawan orang tersebut, apalagi keadaan Brian yang sudah sangat lelah. Bersamaan dengan itu, datang kembali beberapa anak buah Haris yang siap memburu Brian. Tapi untungnya mereka termakan jebakan bom yang dibuat oleh Brian tadi. Di sini Brian memanfaatkan kelengahan si ajudan dengan cara balik menghajarnya habis-habisan. Namun karena si ajudan yang begitu kuat, ia pun dapat membalikan lagi keadaan. Di sisi lain, ternyata detektif Angga datang juga ke sana untuk membantu Brian dalam menghabisi semua anggota Haris. Tak lama, ia dihadapkan dengan beberapa anak buah Haris, tapi untungnya detektif Angga berhasil memenangkan baku tembak tersebut. Kembali ke Brian yang pada akhirnya mampu menghabisi si ajudan, walaupun keadaan Brian sekarang harus babak belur. Setelah itu, Brian dan detektif Angga akhirnya bertemu. Mereka berdua sekarang sepakat untuk bekerja sama dalam menghancurkan Haris. Tak lama berselang, mereka berdua diserang oleh seorang wanita, yang mana wanita tersebut adalah pacarnya Haris. Di suatu kesempatan, Brian mampu memojokkan pacar Haris dengan menodongkan senjata ke kepalanya. Namun dengan melas, pacar Haris meminta pengampunan kepada Brian. Brian yang kasihan, ia pun menurunkan senjatanya. Tapi tiba-tiba, setelah itu Brian masuk ke ruangan utama dan sekarang ia harus berhadapan dengan Haris. Ketika Haris melihat Brian, ia pun langsung memberondong Brian. Brian sendiri tidak koit sebab ia memakai rompi anti peluru. Namun sekarang Brian sudah mulai terpojok. Kemudian Haris mendekat dan akan menembak Brian tepat di kepalanya. Namun tiba-tiba, dengan cepat Brian membalikan keadaan. Lalu tanpa ragu, Brian mencekik Haris hingga akhirnya ia pun modar. Setelah itu, Brian mulai teringat kembali dengan mendiang anaknya. Bahkan Brian juga sampai membayangkan jikalau sang anak masih hidup suatu hari nanti, sang anak pasti akan diwisuda. Sebab dari dulu Brian sangat ingin sekali anaknya bersekolah setinggi-tingginya. Keesokan harinya pada tanggal 25 Desember atau tepatnya pada hari Natal, memperlihatkan istri Brian yang mengunjungi makam sang anak.
Di sini ia menemukan sebuah surat yang sengaja ditinggalkan oleh Brain. Di dalam surat tersebut, Brain meminta maaf karena ia sudah mengabaikan sang istri selama 1 tahun. Tapi untuk sekarang, Brain meminta sang istri agar kembali pulang sebab semua dendamnya sudah terbalaskan.